Siapa yang tidak tahu dengan Upin dan Ipin? Upin Ipin yang berasal dari negara yang dikenal sebagai negara yang kerap bersiteru dengan negara Indonesia. Hal ini dinilai dari beberapa faktor, salah satunya negara ini terletak di lokasi yang berdekatan dengan negara Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah negara jiran, dan fakta menarik apa saja yang ada di negara Malaysia. Malaysia memiliki identitas yang terdiri dari 3 kelompok etnis utama yaitu Melayu, Cina, dan India. Negara ini, secara resmi Federasi Malaya, merupakan negara yang berada di wilayah Asia Tenggara yang menempati Semenanjung Malaya, dan mempunyai garis pantai di Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia. Malaysia berbatasan langsung dengan Singapura, Indonesia, Brunei, dan Thailand. Malaysia termasuk salah satu negara paling maju di Asia, dan mempunyai PDB per kapita yang relatif tinggi serta peringkat indeks pembangunan manusia yang tinggi. Malaysia adalah negara dengan daratan terluas ke-66 di dunia, dan menempati urutan ke-43 sebagai negara berpenduduk terbanyak di dunia, dengan jumlah populasi penduduk kurang lebih 27 juta jiwa, dan luas wilayah lebih 320.000 km persegi. Kuala Lumpur merupakan ibu kota resmi dan kota terbesar di negara Malaysia, sedangkan untuk ibu kota administratif pemerintahan Persekutuan Malaysia, terletak di Putrajaya. Secara administratif, negara jiran memiliki 13 negara bagian yang meliputi 11 di Malaysia Barat dan 2 di Malaysia Timur, di antaranya Johor Darul Takzim, Kedah Darul Aman, Kelantan Darul Naim, Melaka Bandaraya Bersejarah, Negeri Sembilan Darul Khusus, Pahang Darul Makmur, Perak Darul Ridzuan, Perlis Indra Kayangan, Pulau Pinang Pulau Mutiara, Sabah Negeri di Bawah Bayu, Sarawak Bumi Kenyalang, Selangor Darul Ehsan Terengganu Darul Iman, dan 3 wilayah persekutuan yang meliputi Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Dari semua 3 wilayah persekutuan tersebut akhirnya digabungkan menjadi satu dalam bendera Malaysia. Penduduk Malaysia sendiri terdiri dari berbagai kelompok suku, dengan suku Melayu sejumlah 50,4% yang menjadi ras terbesar, lalu Bumiputra atau suku indigenos yang ada di Sabah dan Sarawak sebesar 11%. Keseluruhan penduduk Malaysia adalah masyarakat multiagama dan menjadikan agama Islam sebagai agama resminya, jika dipersentasekan sekitar 61,3% penduduknya memeluk agama Islam, kemudian 19,8% Buddha, 9,2% memeluk agama Kristen, 6,3% menganut Hindu, lalu 3,4% agama Tionghoa tradisional, serta 0,7% dilaporkan tidak beragama atau tidak memberikan informasi, dan sisanya dianggap memeluk agama lain, seperti animisme, agama rakyat, Sikh, dan keyakinan lain. Malaysia pada masa kerajaan karena keberadaannya yang strategis, Semenanjung Malaya menjadi berkembang sebagai pusat perdagangan utama di kawasan Asia Tenggara. Berkembangnya perdagangan antara India, Tiongkok, dan negara-negara lainnya membuat Selat Malaka semakin sibuk. Kerajaan Melayu ini bercorak Hindu-Buddha, kemudian mulai tumbuh di kota pelabuhan tepi pantai negara Malaysia. Kerajaan-kerajaan ini dahulunya pernah berada di bawah pengaruh Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Chola, yang berasal dari India. Agama Islam mulai masuk di negara Malaysia, pada abad ke-14 melalui Terengganu. Lalu pada abad ke-15, muncul Kesultanan Melaka yang didirikan para Meswara berasal dari Indonesia. Setelah sekitar 1 abad berdiri, Kesultanan Melaka dikalahkan oleh Portugis, akan tetapi keturunan sultannya mendirikan kerajaan di tempat lain. Runtuhnya Kesultanan Melaka, membuat Selat Malaka pada saat itu diperebutkan oleh 3 pihak, yaitu Kesultanan Johor, Portugis, dan Kesultanan Aceh. Hingga pada akhirnya konflik ini berakhir pada 1614, dengan kemenangan Kesultanan Johor yang saat itu dibantu oleh Belanda. Pada 1786, Inggris pertama kali mendirikan koloninya di Semenanjung Malaya. Kemudian pada 1824, Traktat London resmi membagi kepemilikan Malaya untuk Inggris, Indonesia serta Belanda. Selama abad ke-19, negeri-negeri Melayu tersebut terus berupaya meminta bantuan kepada Inggris untuk menyelesaikan konflik internal mereka. Pengaruh Inggris pun saat itu semakin kuat,
setelah dilakukannya penandatanganan perjanjian Pangkor yang berlangsung pada 20 Februari 1874, dalam perjanjian ini memberi kuasanya kepada Inggris untuk mencampuri urusan negeri Perak. Kemudian memasuki abad ke-20, orang-orang Inggris diangkat menjadi penasihat untuk negeri Pahang, Perlis, Terengganu, Johor, Selangor, Kedah, Kelantan, Perak, dan Negeri Sembilan. Ketika Jepang menginvasi Malaya, semangat rakyat untuk memerjuangkan kemerdekaan pun semakin tinggi. Pasca kekalahan Jepang, pada 1946 negara Inggris kembali berkuasa dan mulai membentuk Uni Malaya. Uni Malaya membuat semua negeri-negeri Melayu menjadi satu koloni, kecuali Singapura. Hal ini akhirnya menimbulkan ketidaksenangan dan perlawanan dari golongan nasionalis Melayu. Oleh sebab itu di tahun yang sama, Kepala Menteri Johor saat itu yakni Dato' On bin Ja'afar, membentuk Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO, yang bertujuan agar perjuangan dalam memerdekakan Malaya semakin terorganisir. Aksi yang dilakukan UMNO pun akhirnya membuahkan hasil, dan pada 1948 Uni Malaya resmi dibubarkan lalu diganti dengan Federasi Malaya. Federasi Malaya ini terdiri dari gabungan 9 kerajaan Melayu ditambah 2 provinsi, yakni Johor, Kedah, Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Selangor, dan Malaka. Ketika itu pemerintah federal dipimpin oleh Perdana Menteri, dan ibu kotanya ditetapkan di Kuala Lumpur. Pada masa itu, Partai Komunis Malaya sedang gencar melaksanakan gerilya guna mengusir Inggris. Meski pemerintah Inggris berhasil mengatasinya, perlawanan ini berlangsung dari 1948 sampai 1960, dan dikenal dengan sebutan Darurat Malaya. Pada 1949, janji kemerdekaan mendorong negara Inggris untuk memulai perundingan dengan para pemimpin Federasi Malaya. Kemudian kesepakatan tercapai pada 8 Februari 1956, bagi Federasi Malaya untuk merdeka dari negara Inggris. Tetapi, proklamasi kemerdekaan baru dapat dilaksanakan pada 31 Agustus 1957, berlokasi di Stadion Merdeka Kuala Lumpur. Nama Malaysia baru diadopsi pada 1963, ketika Federasi Malaya bersama Sarawak, Sabah, dan Singapura sepakat untuk membentuk Malaysia. Akan tetapi, sebagai negara baru Malaysia menghadapi tantangan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Indonesia, ketika terjadi persengketaan wilayah yang terjadi pada 1962 hingga 1966, dan disusul Singapura yang memutuskan untuk keluar pada 1965. Namun mulai tahun 1980-an, Malaysia mengalami pertumbuhan yang pesat di berbagai bidang. Ada berbagai banyak fakta tentang negara Malaysia, negara yang menjadi salah satu destinasi wisata atau pendidikan luar negeri yang paling terjangkau. Selain karena kedekatan jarak antar kedua negara, perbedaan pada nilai tukar rupiah terhadap ringgit turut menjadi salah satu penentunya. Sebagai negara yang masih satu rumpun dengan Indonesia, negara ini nyatanya memegang pemerintahan dan budaya yang berbeda dengan Indonesia. Untuk lebih mengenal lagi, berikut ini beberapa fakta dan keunikan yang dimiliki oleh negara Malaysia. Negara Malaysia menganut sistem monarki konstitusional federal. Selain itu negara ini juga menganut sistem legislatif bikameral dari demokrasi parlementer. Jika negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden, di Malaysia ini dipimpin oleh seorang raja atau biasa disebut Yang di-Pertuan Agong. Meskipun begitu, Malaysia juga menjalankan pemilihan setiap 5 tahun sekali seperti halnya di Indonesia. Di negara ini kepala pemerintahannya, atau jika di Indonesia setaraf dengan gubernur, disebut Perdana Menteri. Malaysia mempunyai 9 kesultanan, salah satunya yaitu Kesultanan Kedah, kesultanan awal di Semenanjung Malaya dan merupakan tertua di dunia. Didirikan pada tahun 1136, kesultanan ini awalnya berkaitan dengan dinasti Hindu. Namun seiring perkembangannya, Kesultanan Kedah ini berubah menjadi Kesultanan Islam. Karena negara ini masih berkaitan dengan sistem monarki, penduduk negara Malaysia masih menggunakan pengkastaan. Di negara jiran ini, Tun merupakan gelar tertinggi di Malaysia. Gelar ini hanya diperbolehkan diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Penerima gelar ini pun tidak banyak, hanya 25 orang saja.
Mayoritas penerimanya adalah orang-orang yang berjasa, atau pernah memimpin negara. Fakta negara Malaysia selanjutnya, yaitu mempunyai tempat-tempat unik dan istimewa. Negara ini mempunyai gedung ikonik berupa dua menara kembar, yang populer disebut Gedung Petronas. Menara ini pernah memegang rekor sebagai gedung tertinggi di dunia, pada tahun 1998 hingga tahun 2004. Di Malaysia terdapat Taman Nasional, salah satu keunikannya yakni luasnya setara 7 kali negara Singapura. Dibandingkan Indonesia, negara jiran memiliki luas wilayah laut yang tergolong sempit. Bagaimana tidak, perbandingan antara perairan dengan daratannya hanya 3:10.000. Meski begitu, Malaysia masih mempunyai spot wisata yang cantik untuk dikunjungi, salah satunya yaitu Pulau Sipadan yang sempat diperebutkan Indonesia, walaupun pada akhirnya dimiliki oleh Malaysia. Hukuman di Malaysia menganut hukuman cambuk, seperti yang ada di Aceh. Hukuman ini menggunakan rotan dan merupakan hukuman utama dari undang-undang di negara tersebut. Jumlah cambukan rotan ini dilakukan paling banyak 24 kali, hukuman cambuk seperti ini resmi dilakukan. Akan tetapi, ada pengecualian bagi wanita dan anak-anak. Itulah sejarah dan beberapa fakta unik mengenai negara harimau Malaya.